Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan video pembelajaran kami, yaitu tentang sejarah peradaban Islam. Di sejarah peradaban Islam ini, kami akan membahas yaitu tentang konsep dasar sejarah peradaban. Pada konsep sejarah peradaban ini, kami akan membahas yaitu tentang 6 poin. Yang pertama, yaitu tentang pengertian sejarah. Yang kedua, unsur-unsur sejarah. Yang ketiga, contoh peristiwa sejarah. Yang keempat, pengertian peradaban. Yang kelima, bagaimana hubungan kebudayaan dengan peradaban. Yang keenam, contoh hubungan kebudayaan dengan peradaban. Baiklah, saya Suci Isa Ramadhani, NIM 1121101. Di sini saya akan membahas itu dua poin. Yang pertama, pengertian sejarah. Yang kedua, unsur-unsur sejarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab yaitu syaratun, artinya pohon. Dalam dunia barat disebut historis Prancis, historia Belanda, dan historis Inggris, dan historia Yunani. Menurut Sidi Ghazalbah, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Dalam pengertian lain, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau lampau. Menurut definisi umum, kata historis berarti masa lampau umat manusia. Dalam bahasa Jerman, Geschichte berarti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab, tarik berarti akar-akar tarik atau tarik yang berarti pemberitahuan tentang waktu peristiwa. Sejarawan Islam Ibnu Khaldun mendefinisikan, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia, atau peradaban dunia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat, seperti keliaran, keramah-tamahan, dan solidaritas beri satu jebak. Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 2. Terus sejarah merupakan rekaman kehidupan manusia, perubahan yang terus-menerus, merekam ide-ide dan kondisi yang telah membantu perkembangannya. 3. Muhammad Hatta. Sejarah merupakan pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan diplomatika manusia. Mengenai sejarah, bisa juga mengacu pada dua konsep, yaitu sejarah yang tersusun serangkaian peristiwa masa lalu, atau pengalaman manusia dan suatu cara dengan fakta-fakta yang diseleksi, diubah-ubah, dijabarkan, dan dianalisis. Jadi dapat disimpulkan, pengertian sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan manusia, ruang, dan waktu atau unsur-unsur sejarah. 2. Unsur-unsur sejarah. Pada unsur-unsur sejarah ini, kita akan membahas itu 3 poin. Yang pertama, ruang. Yang kedua, manusia. Ketiga, waktu. 1. Ruang. Seperti yang sudah dijelaskan, pada pengertian sejarah adalah peristiwa. Peristiwa tersebut memiliki tempat. Jadi, ruanglah yang dijadikan tempat elemen penting. Ruang sejarah juga bisa bersifat sempit atau luas, seperti kamar, lapangan, medan perang, atau tempat terjadinya suatu peristiwa. 2. Manusia. Sejarah menjadi unsur penting dalam sejarah karena objek dari peristiwa atau kejadian. Adanya sejarah juga karena manusia. Jika tidak ada manusia, sejarah pun tidak ada, karena tidak ada objek. Karena telah terjadi sejarah, maka akhirnya manusia juga akan menceritakan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. 3. Waktu. Selain ruang dan manusia, waktu juga merupakan unsur yang sangat penting dalam sejarah, karena waktu 3 waktu. Selain manusia dan ruang, waktu juga merupakan unsur penting dalam sejarah, karena waktu bagian yang harus ada dalam suatu peristiwa atau kejadian. Sebab semua kegiatan manusia berhubungan dengan waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, NIM 1121110. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Suci. C. Contoh peristiwa sejarah Islam. 1. Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah peristiwa
turunnya wahyu pertama yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 tahun sebelum Hijriah. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu di Gua Hira. Wahyu pertama kali yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. 2. Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu perang yang paling berpengaruh dalam dunia Islam saat ini. Di sini awal mula kejayaan Islam terbentuk, di mana perang tersebut dihadapi oleh kaum muslim dengan musuh yang tidak sebanding. Perang Badar merupakan salah satu perang terbesar umat muslim, di mana perang ini terjadi pada tanggal yang sama turunnya Al-Quran, yaitu 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana kaum muslim dipimpin Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy dipimpin Abu Jahal. 3. Pembatasan kota Mekah. Pembatasan kota Mekah terjadi akibat perang yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Fatur terjadi karena sebelumnya ada pengkhianatan perjanjian yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah dengan kaum muslim Madinah. Sebelum Rasulullah memerintah kepada Khalid bin Walid agar tidak menyerang kaum musyrikin sebelum mereka menyerang terlebih dahulu. Sampai akhirnya perang tersebut tidak bisa dihindari. D. Pengertian peradaban. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah peradaban dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi. Seni dan bangunan seni merupakan sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Jadi, kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya, sebab peradaban dipakai untuk menyebutkan kebudayaan yang maju dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Dalam pengertian kebudayaan direfleksikan kepada masyarakat yang terbelakang, sedangkan peradaban yang terefleksi kepada masyarakat yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabar Miladi dengan NIM 1121109. Saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh saudari Suci dan Adelia, yaitu poin E dan F. Hubungan kebudayaan dan peradaban. Jika kita memahami kata peradaban dan kebudayaan dalam Indonesia, makna kebudayaan sama saja, tidak ada bedanya. Sedangkan dapat kita temukan bahwa peradaban dan kebudayaan ini di dalam bahasa Inggris itu sangatlah beda. Civilization ialah peradaban dan kultur adalah kebudayaan. Kedua kata ini memiliki kesamaan. Maka di dalam bahasa Inggris akan menggunakan satu kata dan tidak menggunakan dua kata. Dan jika dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Maka dari itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami selaku kelompok pertama akan mengorek lebih dalam tentang hubungan dari kata peradaban dan kebudayaan. Secara akademik, mungkin tidak dikenal yang namanya penyempitan semantik atau atas kebudayaan. Berhubungan yang diketahui ialah adanya perkembangan kebudayaan ke arah peradaban,
Berapapun ada kerancuan, di dalam pengertian dua istilah, dunia barat bahkan Jerman tetap menjadikan sumber yang penting. Weber misalnya, menetapkan kebudayaan mencakup konfigurasi nilai, prinsip, dan cita normatif secara historik unik dan sifatnya personal dan non-adjektif. Sedangkan peradaban sekumpulan pengetahuan intelektual dan praktis maupun koleksi sebagai upaya manusia untuk melakukan kontrol terhadap alam. Ini lebih mudah ditunjukkan dikarenakan kehadirannya lebih konkret, misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban ini sifatnya adiktif dan kumulatif, lebih mudah untuk disebarkan. Secara impersonal dan objektif, peradaban ini menjadi aparatus pelaksana kehidupan manusia, sedangkan kebudayaan ialah ekspresi dari hidup itu sendiri. F. Contoh kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan khususnya atas dasar faktor kedaerahan. Contoh, adat istiadat melamar di Lampung dan Minangkabau. Di Minangkabau biasanya pihak perempuan yang melamar, sedangkan di Lampung pihak lelaki yang melamar. 2. Kebudayaan khusus atas dasar agama. Adanya berbagai masalah dalam satu agama pun melahirkan kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya. Kebudayaan berdasarkan profesi. Misalnya, kepribadian seorang dokter berbeda dengan kepribadian seorang pengacara, dan itu semua berpengaruh pada suasana keluarga dan cara mereka bergaul. Contoh lainnya, seorang militer mempunyai kepribadian yang sangat erat berhubungan dengan tugas-tugasnya. Keluarganya juga sudah bisa berpindah tempat tinggal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.